Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muammar Al-Fakhri. Saya mahasiswa IAIN Langsa, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, guna memenuhi tugas KPMDR tahun 2021 IAIN Langsa, izinkan saya menyampaikan sebuah podcast Al-Quran yang berjudul Keutamaan Membaca dan Mendengarkan Al-Quran. Sahabat Quran, dimanapun Anda berada, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang keutamaan membaca dan mendengarkan Al-Quran, alangkah lebih baiknya kita juga tahu tentang apa itu Al-Quran. Ada banyak para ulama mendefinisikan apa itu Al-Quran. Namun pada kesempatan yang singkat ini, saya mengutip pendapat dari ulama yang bernama Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran ialah kalamullah yang memiliki mukjizat, diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul dengan melalui perantaran malaikat Jibril, ditulis dalam berbagai mushaf, dinukilkan kepada kita dengan cara mutawatir yang dianggap ibadah dalam membacanya, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Sederhananya, Al-Quran ialah kalamullah. Karena ia merupakan kalam dari Allah, maka tentunya Al-Quran bukanlah bacaan biasa. Tidak ada satupun kitab-kitab di dunia ini yang mampu menandinginya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, itulah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, ia juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka beruntunglah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah dapat membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sahabat Quran, dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Beliau biasa membacanya saat duduk, berdiri, berbaring, bahkan dalam perjalanan di atas kendaraan. Ini sangatlah sesuai dengan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Ia pernah berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW di hari Fathu Makkah, sedangkan beliau membaca surah Al-Fath di atas untanya. Rasulullah SAW juga mendorong para sahabatnya untuk selalu membaca Al-Quran ketika dalam perjalanan mereka. Kebiasaan ini pun ditiru oleh salah satu tabi'in yang sangat masyhur di zamannya, yakni Sufyan Ats-Tsauri. Ketika berada di atas kendaraan, beliau selalu membaca Al-Quran. Ketika turun, beliau senantiasa melaksanakan sholat. Maka ternyata membaca Al-Quran di atas kendaraan merupakan sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, adapun keutamaan membaca Al-Quran ini sangatlah banyak. Dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Dalam ayat ini Allah menyampaikan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan menjanjikan pahala yang besar, yang sangat menguntungkan dan tak akan ada keragian di dalamnya. Sahabat Quran, dalam satu hadis yang sangat populer, Abdullah ibnu Mas'ud pernah meriwayatkan hadis Nabi SAW. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah
wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka jika satu hurufnya saja bernilai 10 kebaikan, maka bagaimana lagi jika kita membacanya satu halaman Al-Quran, satu juz Al-Quran, bahkan mengkhatamkannya. Betapa besar ganjaran pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan keutamaan ini tidak akan kita dapati dalam kitab-kitab yang lain. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah berkumpul suatu kaum di sebuah rumah Allah, lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, terkecuali akan turun ketentraman kepada mereka. Hati-hati mereka dipenuhi rahmat, diliputi oleh para malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluknya." Sahabat Al-Quran, dimanapun Anda berada, hadis ini tentu merupakan kabar gembira bagi kita. Setidaknya ada 4 macam kebaikan yang kita dapatkan yang digambarkan dalam hadis yang tadi ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan di hati orang-orang yang membaca Al-Quran. Sesungguhnya hadiah pertama yang Allah berikan kepada orang yang membaca Al-Quran ialah diberikannya ketenangan dan ketentraman di hati mereka. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran, hatinya diselubungi oleh rahmat Allah. Rahmat Allah amatlah sangat dekat pada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Dan rahmat Allah ini lebih baik daripada harta kekayaan yang kita kumpulkan di dunia ini. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-32. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un," yang artinya, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan naungan dari malaikat. Para malaikat yang mulia akan menaungi orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sayap-sayapnya, sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap mereka. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut nama mereka yang membaca Al-Quran di hadapan makhluknya yang mulia. Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut nama mereka di hadapan malaikatnya dengan memuji-mujinya. Sahabat Al-Quran, tentu sangat banyak fadilah daripada orang yang membaca Al-Quran. Namun, selain membaca Al-Quran, ternyata mendengarkan Al-Quran juga memberikan manfaat dalam hidup kita. Al-Laits rahimahullah pernah berkata, "Tidak ada rahmat yang lebih cepat memasuki hati seseorang melebihi kecepatan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran." Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, ternyata ini senada dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Kata para ulama, dan kata mudah-mudahan jika diucapkan oleh Allah, itu berarti harus terjadi dan akan pasti terjadi. Maka tak heran betapa banyak hati-hati yang keras menjadi lunak ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran. Tidak sedikit orang yang tersentuh hatinya ketika membaca dan mendengarkan Al-Quran. Salah satu contohnya ialah sahabat Nabi Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau masuk ke dalam agama Islam bermula dari mendengar adiknya membaca Al-Quran, sehingga dari situlah hidayah Allah masuk dalam jiwanya. Oleh karena itu,
Pada kesempatan yang mulia ini, saya menasihati diri saya dan kepada kita semua. Marilah sama-sama kita memperbanyak membaca Al-Quran dan mendengarkannya. Kalaulah mata terasa berat untuk sekedar melihat mushaf, kalaulah lisan terasa berat untuk sekedar membaca firman-Nya, maka setidaknya ringankanlah sepasang telinga untuk sekedar mendengarkan keindahan dari kalamnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.